Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-an wasalna ila soal al-khamis wa thalathin. Baik. Qala as-sa'il, seorang penanya bertanya kepada Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah, laqad a'rada ulaika syabab an qira'atil kutubis salafis salih. Kata penanya, banyak di antara para pemuda mereka berpaling dari membaca kitab-kitab para salafus saleh allati tusahhihul aqidah, di mana kitab-kitab tersebut itu bisa memperbaiki akidah, bisa membenarkan akidah seseorang. Ka kitabis sunnah li Ibni Abi Asim. Ya, ini hanya sebatas contoh, seperti kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala. Wa ghairiha, dan kitab-kitab akidah yang lain. Allati tuwaddihu manhaja ahli sunnati wal jamaah wa mauqifahum minas sunnati wa ahliha wal bid'ah wa ahliha. Dan kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang manhaj, metode beragamanya ahlus sunnah wal jamaah, dan menjelaskan tentang sikap ahlus sunnah terhadap sunnah itu sendiri, dan juga kepada pemeluknya, kepada ahlus sunnah, bagaimana sikap seorang sunni kepada sunni yang lain, dan sekaligus menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang ahlus sunnah kepada kebid'ahan, perilaku bid'ah dan ahlil bid'ah, pelaku bid'ahnya. Wansyaghalu bil qiraati liman yusammuna bil mufakkirin. Justru para pemuda-pemuda yang tadi berpaling dari membaca kitab-kitab akidah, dari mempelajari kitab-kitab akidah, mereka menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para mufakkirin, ya, cendikiawan, ya, orang-orang cendikiawan. Kalau dibahasakan kita namanya cendikiawan. Wad-du'at, atau kitab-kitab yang ditulis oleh para dai-dai alladzina yujadu fi kalamihim ma yunaqidu kutubas salaf wa yuqarriru khilafaha, di mana kitab-kitab tersebut terdapat dalam ucapan-ucapan mereka apa-apa yang bertentangan dengan kitab-kitab para salaf, bahkan terang-terangan menegaskan tentang penyelisihannya terhadap kitab-kitab akidah para salaf itu. Fabimadza tuwajjihuna haula'i syabab, maka wahai Syekh, dengan apa Anda mengarahkan, menasehati para pemuda-pemuda tersebut? Wa ma hiyal kutubus salafiyah allati tansahunahum bi qiraatiha wa bina'il aqidah wa tashihiha 'alaiha. Dan kitab salaf atau kitab akidah apa yang kau nasihatkan kepada kami untuk kami baca
agar terbangun akidah kami dan agar beres atau benar akidah kami dari kitab-kitab tersebut. Baik, al-jawab. Kata Syekh, lamma arafna annahu yajibul inayata bil aqidah. Ketika kita sudah mengetahui, ya di pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pentingnya belajar akidah. Bahwasanya mempelajari akidah itu lebih diutamakan dari pelajaran-pelajaran yang lain, dari bab-bab yang lain. Karena al-aqidah hiyal asal. Karena akidah itu adalah pondasinya, asasnya. Yang dibangun di atasnya amal-amal soleh. Kalau pondasinya rusak, maka di atasnya juga rusak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Makanya Syekh di sini mengatakan, ketika kita sudah tahu bahwa wajib atas kita untuk perhatian terhadap akidah wa ta'allumiha, dan kita perhatian untuk mempelajari akidah wa ta'allumi ma yajibu 'alal insani nahwaha, dan kita diwajibkan untuk mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan akidah tersebut. Fa innahu yaqi soal, maka muncul pertanyaan setelah itu. Ma hiyal masadir allati tu'khad minhal aqidah? Lantas apa source, sumber akidah yang dari situ kita mengambil akidah itu, dari situ kita membangun akidah tersebut? Ya, akidah ini diambil dari mana? Apakah diambil dari apa yang berjalan di tengah masyarakat? Masyarakat punya akidah seperti itu, melok. Kebanyakan orang punya keyakinan begini, ikut. Atau akidah itu diambil dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam, ya mungkin apa istilahnya, mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat. Apakah dari situ kita membangun akidah, mengambil akidah, atau kita mengambil akidah dari kitab-kitab terdahulu, dari Taurat, Injil yang ada sekarang? Ya, maka apa sumber akidah tersebut? Wa man humul ladina natalaqqa anhum hadhil aqidah, dan siapakah orang-orang yang darinya kita mengambil akidah ini? Kata beliau, al-masadir allati tu'khad aqidatut tauhid wa aqidatul iman, sumber yang darinya kita mengambil akidah tentang masalah tauhid atau akidah yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan. Minha sumber tersebut adalah Alkitab was sunnah. Kitabullah yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Nah, dua hal ini adalah sumber yang sama yang diambil oleh orang-orang di luar ahlus sunnah, firqah-firqah di luar ahlus sunnah. Artinya semua muslim menjadikan kitabullah dan sunnah Nabi SAW sebagai sumber pedoman mereka. Ya, anak tidak mendapati kecuali memang benar-benar firqah yang menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh seperti Rafidhah misalnya. Namun kebanyakan firqah-firqah yang menyimpang, mereka sama-sama menjadikan kitabullah dan sunnah Nabi SAW sebagai pedoman mereka, sebagai asas mereka. Lantas apa yang membedakan ahlus sunnah dengan mereka? Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala mengatakan, inna mimma tamayaztum bihi ahlas sunnah an kulli tawaif ahlil bidah. Sesungguhnya di antara yang membuat kalian berbeda wahai ahlus sunnah dengan semua kelompok-kelompok ahlil bidah, yang membuat kalian berbeda adalah innakum qayyadtum afhamakum bifahmis salafis salih, yaitu kalian mengikat pemahaman kalian terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Ini yang tidak dimiliki oleh ahlil bidah. Karena ahlil bidah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu mereka. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka. Berbeda dengan kita ahlus sunnah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Ini jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlil bidah. Dan maka sumbernya kata beliau adalah Al-Quran, As-Sunnah,
wa manhajus salaf, dan metode pemahamannya para salaf. Fa innal Qur'an qad bayyana al-aqidata bayanan syafian. Al-Qur'an telah menjelaskan akidah dengan penjelasan yang qati', penjelasan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Akidah-akidah banyak Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa bayyana ma yukhalifuha wa ma yudaduha wa ma yakhullu biha. Dan Al-Qur'an juga menjelaskan apa-apa yang menyelisihi akidah tersebut, yang menentang, bertentangan dengan akidah tersebut, atau juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa menjadi celah dalam perkara akidah itu, yang bisa merusak perkara akidah tersebut. Wa syakhasa kullal amrad allati takhullu biha. Dan Al-Qur'an juga mendeteksi, mendiagnosa penyakit-penyakit yang bisa membuat akidah itu rusak. Wa kadzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu wa da'watuhu wa ahadithuhu. Atau tadi di sini ada footnote. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah lupa. Lupa di sini artinya adalah al-jahl. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lupa, alias al-jahl. Baik, kalau ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nisyan? Karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat yang lain tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Apakah Allah memiliki sifat an-nisyan? Ma makna an-nisyan? Apa maknanya nisyan? Nah, makna yang pertama adalah taroka. Taroka yatruku. Nasiya yansa artinya adalah taroka yatruku. Baru kemudian yang kedua, an-nisyan lawannya. Apa yang kedua? Lupa, lawannya ingat, al-hifadz. Nah, kalau yang kedua tadi itu tertolak dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni lupa dalam artian lawannya ingat. Ini bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi maknanya taraka yatruku, itu ditetapkan. Ya, orang-orang kafir ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dirahmati mereka, tidak diampuni mereka ketika di akhirat. Karena mereka dahulu ketika di dunia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maka di sini wa makana rabbuka nasiya, nasiya di sini maknanya lawan kata dari al-hifadz. Yakni tidaklah Rabbmu itu lupa atau jahil. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan kemudian di sini kata Syekh, wa kadzalika sunnatur rasul. Demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga sumber akidah kita. Wa siratuhu wa da'watuhu wa ahadithuhu. Sirah beliau, kemudian dakwah beliau, dan juga hadis-hadis beliau itu juga merupakan sumber akidah bagi ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka akidah itu bisa ditetapkan hanya dengan hadis Nabi SAW, meskipun tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Kita berakidah, meyakini suatu akidah yang adanya cuma di hadis Nabi SAW, tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh seperti misalnya khurujud Dajjal, tentang keluarnya Dajjal. Ya, keluarnya Dajjal, ad-Dajjal tidak disinggung di dalam Al-Quran. Artinya nama Dajjal ada disebut nama sama Allah dalam Al-Quran? Ada ayat apa yang menyebutkan tentang ad-Dajjal? Secara jelas loh ya.
Secara sharih disebutkan ad-dajjal. Ada ayatnya? Sudah yakin? Tidak ada. Tapi adanya di mana? Hadis. Nah, sebagian orang mengatakan, oh kita nggak mengimani Dajjal. Kenapa? Karena nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Loh kan ada di dalam hadis. Oh iya, kita mengimani hadis kalau ada ayatnya di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu hanya sebatas penguat saja. Padahal hadis itu merdeka, bisa menentukan akidah, bisa menetapkan akidah tanpa adanya Al-Quran. Nah, maka hadis itu juga merupakan sumber akidah kita. Qala sallallahu alaihi wasallam di footnote, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di atas putih bersih. Artinya di atas Islam yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, tidaklah yang berpaling darinya kecuali pasti dia akan binasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Sesungguhnya aku tinggalkan atas kalian dua perkara yang tidak akan kalian tersesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Wa kadzalika salafus saleh. Demikian juga sumber akidah kita adalah para salafus saleh, yaitu pemahaman mereka. Dalam hal ini as-sahabah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yu'arrif as-sahabah? Manis sahabah? Apa definisi para sahabat? Apa definisi sahabat? Definisi sahabat secara syar'i. Ya, yang disebutkan tadi adalah definisi sahabat secara syar'i, yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yaitu siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Ya, ketika Nabi masih hidup. Berarti di sini mengeluarkan orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi, atau berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Orang yang berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi disebut sahabat, meskipun ditetapkan nggak mimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ditetapkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Namun yang benar-benar melihat Nabi di dalam mimpi, apakah serta-merta jadi sahabat? Tidak. Ya, dan ada qawaidnya, ada dawabitnya yang melihat Nabi SAW di dalam mimpinya. Kemudian beriman kepada Nabi SAW. Ini mengeluarkan orang-orang yang berjumpa dengan Nabi namun tidak beriman, seperti Abu Jahal and the gang. Mereka berjumpa dengan Nabi SAW namun tidak beriman, maka mereka tidak disebut sahabat. Dan yang ketiga adalah wa mata ala dzalik. Mereka mati, meninggal di atas keimanannya itu. Ini mengeluarkan orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam di akhir atau setelah wafatnya Nabi SAW di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini definisi sahabat secara syar'i. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW di mana para sahabat mengatakan tentang Nabi mengatakan kepada para sahabat, la uqiyanna rayatan ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Atau bukan hadis ini, yaitu sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, para sahabat mereka berkata satu dengan yang lainnya, humul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin 70 orang itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yaquluna hadza wa hum as-sahabah? Bagaimana mereka bisa mengatakan seperti itu padahal yang ngomong itu juga sahabat?
Apa jawaban antum? Paham soalnya? Kalau sahabat definisinya seperti tadi, lah terus tadi yang ngomong siapa dong? Mereka bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Tapi kenapa mengatakan mungkin yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mungkin mereka sahabat Rasulullah SAW. Baik, maka para ulama menyebutkan kata sahabat itu juga ada definisi lain secara urf dan juga secara lughah. Kalau tadi secara syar'i, itu definisi sahabat secara syar'i. Adapun definisi sahabat secara urf, ya definisi sahabat secara urf adalah yaitu man aktsaru suhbah, siapa yang lebih dekat persahabatannya, maka dia disebut sahabat. Siapa yang lebih dekat persahabatannya, maka dia yang disebut sahabat. Ini sahabat secara urf. Maka dari sisi ini, Abu Hurairah jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka siapa yang disebut sahabat? Abu Bakar. Karena Abu Bakar aktsaru suhbah. Beliau yang lebih banyak kedekatannya dengan Nabi SAW ketimbang Abu Hurairah. Meskipun dua-duanya secara syar'i sahabat, baik Abu Hurairah ataupun Abu Bakar As-Siddiq secara syar'i dua-duanya sahabat. Tapi secara urf Abu Bakar yang sahabat. Maka hadis tadi dibawa kepada makna ini. Yang berkata seperti itu sahabat secara syar'i. Mungkin yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah yang bersahabat dengan Nabi. Maksudnya yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi SAW. Sedangkan mereka yang mengucapkan seperti itu tidak lebih dekat dengan Nabi SAW. Karena definisi sahabat secara syar'i tadi, meskipun ketemu Nabi sakelebetan, apa sakelebetan? Sekilas, ya saknyuan ketemu Nabi. Beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanannya sudah dikatakan sahabat. Cuman sekali itu dok ketemu Nabi, sampai wafat gak pernah ketemu Nabi lagi. Misalnya itu ada kayak gitu. Maka secara syar'i disebut sahabat, tapi secara urf bukan sahabat. Ya, karena tidak dekat dengan Nabi SAW. Adapun secara lughah, secara bahasa, yaitu disebut sahabat adalah siapapun yang hidup di sekitar Nabi SAW. Mau mukmin mau kafir, sepanjang dia berada di sekitar Nabi, di circle-nya Nabi SAW, maka dia disebut sahabat. Nah, dari sini masuklah Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul masuk dalam definisi ini. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ini khitabnya kepada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Allah sebut tidaklah sahib kalian ini. Maksudnya siapa sahib kalian? Nabi SAW. Allah mengatakan Nabi SAW adalah sahabatnya orang-orang musyrikin. Tapi sahabat secara lughah, secara bahasa. Demikian juga ucapan Nabi ketika Umar ibn Khattab minta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu." Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini. Nabi mengatakan, "La hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah." Jangan, sehingga aku nggak mau orang-orang nanti mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Abdullah bin Ubay bin Salul dianggap sahabat Nabi SAW. Dan ini makna secara lughah, secara bahasa. Nah, tapi kalau yang disebut sama Syekh di sini as-sahabah, berarti as-sahabah secara apa? Syar'i. Di sini as-sahabah secara syar'i. Ada footnote di sini. Qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti saja dan jangan kalian berbuat bid'ah, maka sungguh kalian sudah dicukupi.
Artinya sudah cukup syariat ini. Tinggal kita mengikuti saja, kita tidak dibebani oleh Allah untuk membuat mengarang-arang perkara yang baru di dalam agama. Nah, ini diantara kemudahan Islam, kita nggak ruwet-ruwet, nggak ribet-ribet mikirin agama atau mikirin ibadah, membuat perkara berinovasi dalam perkara-perkara agama. Tidak, kita nggak dibebani seperti itu sama Allah. Kita hanya dibebani mengikuti saja. Lanjut kata Syekh Shalih Fauzan, wattabi'una wa atba'ut tabi'in minal qurunil mufaddalah. Para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan pengikut tabi'in dari generasi-generasi yang unggul. Wa qad i'tanau bi tafsiril Qur'an. Mereka ini para salaf perhatian terhadap tafsir Al-Qur'an. Wa syarhis sunnah, dan perhatian dalam menjelaskan hadis. Wa bayanil aqidatis sahihah wa tabyiniha linnas. Dan para salaf mereka perhatian terhadap perkara-perkara akidah dan mereka menjelaskan akidah tersebut kepada manusia di zamannya. Fayarji' ba'da kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila kalamis salafis salih. Maka setelah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita kembalikan pemahaman tersebut kepada ucapan para salafus soleh. Apakah seperti itu yang dipahami oleh para salafus soleh? Jadi ini menutup pintu-pintu bid'ah. Sehingga orang tidak seenaknya saja mengambil, mencomot dalil Al-Quran, menunggangi ayat-ayat Al-Quran, ditunggangi dengan hawa nafsunya untuk melegalkan kesesatannya, melegalkan kebid'ahannya. Tidak. Makanya para ulama mengatakan, fahmus salaf hujjah. Pemahaman para salaf itu hujjah. Contoh misalnya tentang bid'ah peringatan Maulid Nabi SAW. Banyak diantara orang-orang yang melegalkan peringatan Maulid Nabi SAW, mereka membawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Mereka membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kita disuruh bergembira, kata Allah, dengan rahmat Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Berarti Nabi itu adalah rahmat, dan kita disuruh kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Dengan rahmat Allah, bergembira dengan rahmat Allah. Padahal dari ayat ini tok saja sudah ketahuan ngawurnya itu. Mereka memperingati hari lahirnya, sedangkan Allah menjelaskan Nabi itu rahmat ketika dia apa kan? Dilahirkan atau diutus? Diutus. Wa ma arsalnaka. Ketika diutusnya Nabi SAW. Tapi ya sudahlah, anggap pas dalilnya sudah. Ya sudah, cocok dalilnya. Pertanyaan kita cuma satu. Apakah para salaf tahu ayat itu? Hah? Bukan tahu lagi, lebih tahu daripada mereka. Mereka hidup ketika ayat itu turun. Mereka mendengarkan langsung dari Nabi SAW ayat tersebut. Dan mereka tahu penjelasan ayat tersebut dari Nabi SAW. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang memahami bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk memperingati Maulid Nabi SAW. Kok bisa sekian banyak sahabat tidak ngeh kalau itu adalah ayat untuk peringatan Maulid Nabi SAW? Kok bisa yang ngeh justru orang-orang setelahnya? Kapan pertama kali Maulid Nabi? Abad keberapa? Abad keempat. Ya, diadakan oleh orang-orang apa? Fatimiyun atau Ubaidiyun dari kalangan Rafidhah. Baru tahu kalau ayat itu adalah peringatan Maulid Nabi ketika abad keempat. Kok bisa 4 abad? Kaum muslimin, para salaf dan ulama-ulamanya nggak ngeh. Ya, kok iso gitu loh.
Akankah mereka ketika dibangkitkan ngelihat orang-orang menggunakan dalil itu untuk maulid, akankah mereka dulu getun gitu? Iya yo, gak kepikiran awak dhewe yo. Ya kan? Kok bisa gak kepikiran kita dulu nih gimana ini? Kok gak sempat-sempatnya kita mikir kalau itu adalah peringatan maulid Nabi? Hebat orang-orang sekarang ini. Akankah kayak gitu? Maka mengalahkan argumentasi mereka hanya dengan fahmus salaf, dengan pemahaman para salaf. Apakah para salaf seperti itu memahaminya? Ya. Wa huwa mudawwanun wa mahfudun fi kutubit tafsir wa syuruhil hadits. Nah, akidah-akidah para salaf ini sudah tersusun, terkumpul di dalam kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab yang mensyarah hadis. Wa mudawwanun aidan bi syaklin khasin fi kutubil aqaid. Dan juga sudah tersusun dan tersimpan, terjaga secara khusus di dalam kitab-kitab yang memang dikhususkan membahas akidah. Wa amma man yutalaqa anhumul aqidah fahum ahlut tauhid wa ulama'ut tauhid. Itu tadi sumbernya. Sekarang dari siapa kita mengambil akidah? Maka kita mengambil akidah dari orang-orang yang di atas tauhid. Orang-orang para ulama yang di atas tauhid. Alladzina darasu hadhil aqidah dirasatan wafiyatan. Di mana para ulama tersebut mereka mempelajari akidah ini dengan pembelajaran yang sangat cukup. Artinya mereka menghabiskan usia, menghabiskan waktu untuk mempelajari akidah tersebut. Wa tafaqahu fiha, mereka dalami akidah itu. Wa hum mutawaffiruna walillahil hamd khususan fi hadhil biladit tauhid. Dan alhamdulillah kata beliau, para ulama-ulama yang mereka konsisten mempelajari tauhid dan mengajarkan tauhid kepada umat, alhamdulillah kata beliau, mereka ini masih banyak jumlahnya di negeri kita ini, yaitu negeri tauhid. Ya, footnote-nya kata beliau apa? Indonesia. Ya, wal maksudu huna al mamlakatul arabiyah as-saudiyah biladul haramain. Ya, yang dimaksud adalah kerajaan Saudi. Ya. Kata beliau, fa inna ulama'a hadhil bilad ala wajhil khusus wa ulama'ul muslim wa ulama'al muslimin al mustaqimin ala wajhil umum. Kata beliau, ulama-ulama negeri ini, maksudnya ulama-ulama di Saudi, tapi sudah pernah kita sampaikan ya, tidak semua syekh di Saudi itu pasti salafi. Ya, jangan terus kemudian, oh ini syekh ini dari Saudi kok, berarti dia pasti salafi. Enggak. Ya, sudah kita sampaikan banyak tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh menyimpang juga berasal dari Saudi. Ya, maka kita dalam hal ini pertengahan. Ya, tidak semua syekh yang katanya syekh di Saudi pasti di atas sunnah, pasti di atas tauhid. Enggak, banyak juga yang menyimpang. Banyak juga yang akidahnya khawarij, akidahnya ikhwani. Ya, sebagaimana yang terakhir kita sampaikan siapa? Muhammad Surur Zainal Abidin. Maka ulama-ulama negeri ini secara khusus dan ulama kaum muslimin yang istiqomah di atas tauhid secara umum, lahum inayatun bi aqidatit tauhid. Mereka ini punya perhatian tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid. Ya, mereka sangat perhatian dengan masalah tauhid, bukan menyepelekan, bukan menggampangkan atau bahkan menihilkan perkara tauhid. Wa yadrusunaha wa yafhamunaha. Mereka pelajari tauhid itu dan mereka betul-betul memahami tauhid tersebut, memahami akidah tersebut. Kemudian wa yuwaddihunaha linnasi. Baru mereka jelaskan tauhid akidah itu tadi kepada manusia, wa yad'una ilaiha, dan menyeru, mengajak manusia kepada akidah tersebut. Farruju'u ila ahli tauhid wa ila ulama'it tauhid alladzina salimat aqidatuhum wa saffat humul ladzina tuqad anhum aqidatut tauhid. Maka merujuk kepada ulama-ulama yang di atas tauhid, yang akidah mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan, maka dari merekalah diambil perkara atau dari merekalah diambil akidah ini. Dari merekalah diambil akidah itu.
Kata beliau, amal insiraf anil aqidah ila kutubit thaqafatil amah, adapun berpaling dari akidah, ya, memalingkan diri dari akidah, mempelajari akidah, kemudian menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang membicarakan tentang ya ats-tsaqafat, tentang peradaban ini, tentang ya hal-hal masalah duniawi, masalah keumuman, wal afkar al mustawrida min huna wa hunak, atau pemikiran-pemikiran yang diimpor dari sini dan dari sini, artinya diimpor dari luar, menyibukkan diri dengan hal tersebut, fahadhihi la tughni syai'a, ini sama sekali tidak ada manfaat yang didapatkan sedikit pun. Berpaling dari akidah dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara umum demikian, ini tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Kama yaqulul qail, sebagaimana diucapkan, lahmu jamalin ghathin. Ini sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan salah seorang wanita yang disebutkan di dalam hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga. Zauji lahmu jamalin ghathin. Ini ada seorang wanita, 11 wanita ini lagi ya ngobrol-ngobrol. Nah, salah satunya membicarakan tentang suaminya. Ya, nanti kalau mau dicari hadisnya, kasih tambahan zauji lahmu jamalin ghathin. Ya, ada tambahan zauji. Suamiku seperti daging unta yang kurus. Ya, seperti daging unta yang kurus. Fauqa jabalin war. Ala ra'si jabal war. Sudah dagingnya sidik, berada di atas gunung yang tinggi, jubuke soro. Kan? Berada di tempat yang tinggi, ngambilnya susah. La huwa saminun fayuntaqa, tidaklah dia ini gemuk sehingga bisa diambil dagingnya. Wala sahal fayurtaqa, tidak pula tempatnya pendek sehingga bisa diambil dengan mudah. Nah, itu ibarat kitab-kitab yang selain akidah seperti itu. Ya, kitab-kitab selain akidah seperti itu, manfaatnya sedikit dan juga susah untuk dipelajari. Beda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mudah untuk dipelajari. Adapun perkara-perkara demikian sudah susah, nggak ada manfaatnya. Ya, sudah susah, tidak ada manfaatnya. Wa hadhihi kutub la yadurrul jahlu biha wa la yanfa'ul ilmu biha. Kitab-kitab tersebut yang memalingkan para syabab dari kitab akidah yang ditulis oleh cendekiawan-cendekiawan tadi, itu kalaupun orang tidak tahu, apakah berbahaya bagi orang tersebut? Tidak. Nggak masalah kalau saya nggak tahu tentang masalah ini. Ya, tidak ada masalah kalau saya tidak tahu masalah politik misalnya. Ya, nggak dosa, tidak membahayakan. Dan juga mengetahui perkara tersebut juga nggak ada manfaatnya. Paham maksudnya? Kita nggak tahu juga tidak membahayakan kita, tidak merugikan kita. Kita tahu juga nggak ada untungnya bagi kita. Walakin man tadalla'a bi ulumit tauhid wa ulumil aqidati wa ulumil syar'iyyah. Tapi barang siapa yang dia ini sudah mendalami ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariat, wa arada an yattali'a 'alaiha, dan dia ingin untuk melihat kitab-kitabnya cendekiawan tadi yang ditulis oleh para cendekiawan pemikir-pemikir itu yang bertentangan dengan akidah tadi. Tapi dia sudah belajar akidah ahli sunnah, dia sudah mendalami syariat, dia sudah mendalami kitabullah dan sunnah, kemudian dia ingin untuk melihat, menelaah kitab-kitab tersebut min babi ma'rifati ni'matillahi alaihi, hanya dalam rangka untuk supaya mengetahui nikmat Allah kepadanya. Ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang diselamatkan dari kesesatan dan dijadikan sebagai seorang ahlus sunnah, seorang sunni salafi, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita dijadikan sebagai seorang muslim, itu nikmat. Dan kita tidak dijadikan sebagai ahli bid'ah, namun kita dijadikan sebagai seorang yang di atas sunnah, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
bi an hadahu lil aqidati shahihah. Nikmat karena Allah telah memberikan petunjuk kepadanya untuk bisa memahami akidah sahihah. Wa harrama haula'il ladzina syaghalu bil qila wal qal. Dan Allah mengharamkan, Allah tidak memberikan hidayah tersebut kepada mereka-mereka yang sibuk dengan qila wa qala, katanya dan katanya. Yakni orang-orang cendekiawan itu. Yang mereka kumpulkan dalam kitab-kitab mereka adalah kata fulan, kata fulan, kata fulan. Gak ada qala Allah dan qala Rasul. Ya, tidak ada qala Allah dan qala Rasul. Maka ketika antum membaca bagaimana bobroknya akidah mereka, maka antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dibimbing, diberikan petunjuk di atas hidayah sunnah, di atas hidayah tauhid, di atas manhaj salaf. Itu nikmat, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah berikan karunia kepada siapapun yang Allah kehendaki, bukan kepada semua orang. Wa mala'ul kutuba was-suhufa bil kalamil ladzi la ta'ila tahtahu. Dan kitab-kitab mereka penuh berisi dengan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa syarruhu aktsaru min khairihi. Yang mana keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, kalau ada orang yang sudah belajar akidah, ya sudah mendalami perkara akidah, sudah matang tauhidnya, sudah matang akidahnya, kemudian dia membaca kitab-kitab cendekiawan tersebut, fahadala ba'sa bihi, maka boleh, ala alla yansyagila an qiraati ma yufid. Namun tidak boleh dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu. Ya, sebatas, apalagi kalau dalam rangka untuk membantahnya. Makanya ini hanya dikhususkan buat para ulama yang sudah matang akidahnya, para ulama yang sudah matang tauhidnya. Karena kitab-kitab tersebut berisi perkara-perkara yang bisa jadi syubhat. Orang awam membacanya bisa menyimpang dari jalan Allah. Fala yajuzu li talibil ilm wal mubtadi' bil khusus. Maka tidak boleh bagi penuntut ilmu, apalagi yang masih awam, yang masih pemula, an yashtagila bihadhil kutub, untuk dia menyibukkan diri dengan kitab-kitab tersebut. Li annaha la tusminu wa la tughni min ju'. Ya, karena tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa mengenyangkan dari lapar. Wa innama ta'khudul waqt, yang ada justru menghabiskan waktu. Ya, baca-baca kitab seperti itu justru menghabiskan waktu. Wa tashattat al-fikr, dan bisa memporak-porandakan pemikiran seseorang. Wa tudayyi az-zaman 'alal insan, dan juga bisa menyia-nyiakan waktu. Maka fal wajib 'alal insan an yakhtarul kutuban nafi'ah. Maka wajib bagi kita, terutama para penuntut ilmu, untuk kita cerdas memilih kitab-kitab yang bermanfaat. Wal kutubal mufidah, kitab-kitab yang memang bisa banyak memberikan faedah kepada kita. Ya, terutama buat pemula, jangan langsung kemudian mempelajari kitab-kitab yang expert, yang besar-besar. Enggak, dipelajari mulai dari kitab-kitab yang ringan. Ya, kitab-kitab akidah yang ringan, ya, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Itu dengan bahasa yang mudah, ya, dengan bahasa Arab yang gampang, yang mudah dimengerti sehari-hari, antum pelajari beserta syarahnya. Ya, jangan terus kemudian langsung beralih ke kitab-kitab yang besar. Ya, kitab-kitab yang apalagi di sana memuat masih belum difilter antara hadits sahih dengan hadits yang dhaif. Belum difilter antara mana pendapat yang hak dan mana yang batil. Ya, maka cukupkan diri dengan kitab-kitab yang ringan dan yang mudah bermanfaat. Wal kutub allati ta'tani bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan pastikan kitab yang Anda pelajari itu memang perhatian atau memuat ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya. Tidaklah yang beliau sebutkan kecuali qala Allah, qala Rasul. Ya, lihat kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang beliau sampaikan? Kebanyakan apa? Ayat atau ucapan beliau? Ayat kebanyakan yang beliau sampaikan.
Ya, sedikit ucapan beliau, banyaknya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tashrah fahmas salafis salih laha, dan juga kitab-kitab yang menjelaskan tentang pemahaman para salafus saleh. Fal ilmu maqalahu Allah wa maqalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut dengan ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ilmu. Maka pahami atau arahkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu ke arah ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Terus digasak semua ilmu kabeh. Ya kan, yang ilmu matematika, yang ilmu bahasa. Meskipun kita nggak menihilkan ilmu-ilmu duniawi. Ya, kita tidak menihilkan ilmu-ilmu duniawi. Kita tidak menganggap ilmu duniawi sebagai sesuatu yang nggak ada nilainya, tidak. Tapi letakkan ayat-ayat tersebut pada ilmu yang disebutkan di sini, yaitu qala Allah dan qala Rasul. Ya, jangan melebar kemana-mana. Jangan diambil semua ilmu berarti yang masuk dalam ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, qala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam qasidah nuniyahnya, beliau mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Qala sahabah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Hum ulul irfani, mereka lah orang-orang yang memahaminya. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nususi wa baina ra'yi fulani. Kata beliau, ilmu itu bukanlah sesuatu yang diperdebatkan antara nas-nas kitab dengan ucapan fulan. Dalam ungkapan yang lain, bainar rasuli wa bainar ra'yi fulani. Jadi an-nusus di dalam ungkapan yang lain ar-rasul. Jadi ilmu itu bukanlah mempertentangkan antara ucapan Rasul dengan ucapan fulan. Ya, maka bukan bagianmu untuk mempertentangkan ucapan Rasul dan ucapan fulan, karena itu merupakan safaha, kebodohan, bukan malah ilmu. Tapi di zaman kita sekarang, seorang dianggap berilmu ketika dia berani menabrak hadis Nabi SAW, ketika dia berani mempertentangkan sabda Nabi SAW dengan ucapan manusia. Ya, sok-sok mengkritisi hadis Nabi SAW, dicocok-cocokkan dengan katanya sains, ya, mencocokkan hadis Nabi dengan sains, ya, dibuktikan secara ilmiah atau apa. Ini bukan yang ilmu. Nah, cendekiawan tadi, ya, kebanyakannya gitu kerjaannya. Mereka menabrakkan ucapan Nabi SAW dengan ucapan fulan, yang ujung-ujungnya adalah kita membuang hadis Nabi SAW karena dianggap gak sesuai dengan sains, dianggap gak ilmiah, gak sesuai dengan realita. Ya, maka itu bukannya ilmu namanya. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat, apa yang dipahami oleh para as-sahabah. Pada pertanyaan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jika ada orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, apakah dia langsung kafir? Jika ia ingin bertaubat, bagaimana cara bertaubatnya? Tahlil ma harramahullah, ya, itu termasuk di antara bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah kekufuran secara umum. Artinya vonis secara umum bahwasanya orang yang menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, iya, perilakunya itu adalah perilaku kufur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun.
Ya, di situ Allah menyebutkan dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, alias dia menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Diperintahkan untuk diperangi. Ya, perilakunya perilaku kufur. Namun individu-individunya tidak langsung dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, adapun bagaimana dia bertobat, kalau itu disampaikan kepada orang, artinya dia mengatakan kepada halayak ramai apa yang diharamkan Allah itu halal bagi dia, itu disampaikan kepada manusia, maka dia harus mengumumkannya juga kepada manusia. Bahwasanya aku berlepas diri dari ucapan tersebut dan bahwasanya ucapan tersebut batil. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia terang-terangan mengatakan demikian. Dia membantah ucapan yang keliru itu. Ya, namun kalau nggak diucapkan, ya hanya keyakinan saja, tidak dia sebarkan keyakinan itu, maka bertobat dengan taubat pada umumnya, yaitu menyesali an-nadam, menyesali apa yang telah dia lakukan, kemudian al-iqla', dia tinggalkan apa yang telah dia kerjakan atau diyakini itu, dan juga al-azam, bertekad untuk tidak kembali lagi dalam keyakinan yang menyimpang itu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.